Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Yai Nurifan SAG selaku narasumber pada Teras KUA Informatif Edukatif Podcast Random dari Welaan untuk Indonesia. Tema pada hari ini adalah tentang berkurban. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Yai Nurifan SAG yang akan menjelaskan sejauh mana berkurban, baik itu mengenai pengertian, kemudian syarat, kemudian rukun, dan bahkan bagaimana pemanfaatan dari hewan kurban untuk kemanfaatannya untuk umat Islam. Nah, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita masih di Teras KUA Informatif Edukatif dari Welaan untuk Indonesia. Kepada beliau Bapak Yai Rifan kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator kita Bapak Mabrur SPDI. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masih bersama Teras KUA Informatif Edukatif. Alhamdulillah kali ini membincang tentang masalah kurban. Sudah berapa hari? Kurang berapa hari ini, Pak? Saya terawang. Oh, kok saya terawang sih? Ini kayaknya tinggal menghitung hari. Kurang 7, 8. Hampir 1 minggu lebih. 1 minggu, Ya. betul. Kita harus Satu minggu pas. Tentunya di sana-sana sudah banyak yang bersiap-siap Ya, untuk korban. bau teletong. Karena banyak binatang ternak ya itu, Iya. sehingga perngusnya kalau wedus itu ya, Nah. perngusnya sudah terasa di jalan-jalan. Sudah Aromanya. banyak kadang-kadang yang sudah sepi. Ternyata sudah dipesan oleh sang korban. Nah, Karena panitia, korban itu merupakan cinta. Jadi cinta tidak sekedar omong-omong, tapi harus dibuktikan dengan suatu perkara yang dicintai. Oh, iya. Jadi bicara korban itu berasal dari bahasa Arab al-qurbu, maknanya mendekat. Jadi takarrub ilallah, mendekat dengan Allah itu termasuk adalah berkorban. Dan ini merupakan syariat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Adam juga sudah ada di dalam Al-Quran. Putranya Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil. Oh, ternyata sudah berkorban. Tapi saat itu korbannya tidak korban sapi atau onta. Jadi Habil itu berkorban dengan menggunakan ternaknya. Yang satu yang Qabil menggunakan hasil panen daripada hasil bumi. Kemudian disebutkan dalam tafsirnya bahwa mana yang diterima, tandanya adalah ketika korban itu diserahkan kemudian disambar bedek. Nah, itu diterima. Oh, disambar bedek malah bukti diterima. Iya, kena api dari langit itu yang diterima. Pemirsa. Ini coba kita bayangkan sekarang, wah, masya Allah ada api dari langit. Nah, ini api apa ini? Api asmara. Api asmara. Nah, itu kemudian mana yang diterima? Oh, ternyata yang diterima adalah Habil, karena Habil itu menyerahkan ternak hasil ternak yang terbaik. Tidak hanya menyerahkan, tapi tentunya dengan jiwa yang ikhlas, dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan Qabil. Jadi Qabil itu menyerahkan hasil tani wis elek, pangan wereng diserahkan orang ikhlas bisa. Nah, ini membuktikan bahwa cinta kepada Allah itu harus dibuktikan dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang terbaik. Orang turahan digunakan untuk modal cinta. Ngomong kawin wae ada maharnya gitu. Jadi mahar itu butuh sebuah legalitas atas dasar cinta. Betul. Mungkin begitu, Pak. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya tadi jenengan berbicara tentang ikhlas. Apa sih sebenarnya ikhlas itu? Wah, ikhlas itu kalau disebutkan, diuraikan itu panjangnya melebihi
Sungai Nil. Sungai Nil. Sungai Nil. Lebarnya Yang melebihi lebarnya KUA. Dipersingkat mau. Nah, jadi ikhlas itu kalau kita pagi-pagi, Ya. kita ngapain biasanya pagi-pagi? Bangun pagi. Bangun pagi. Kadang-kadang belum sarapan sudah ke toilet. Kita ketika ke toilet mengeluarkan sesuatu apa itu? T41. Tempat satu VAD. Kemudian kita keluar. Apakah kita masih ingat apa yang kita keluarkan? Apakah bentuknya cair atau padat? Wah, ini. Nah, itulah horor Pak Yai, horor. Jadi ikhlas itu banyak kata kita logika bahwa ikhlas adalah sesuatu yang ketika dilakukan kita tidak mengingat-ingat kembali. Kalau kita BAB ke toilet kan pastinya tentunya kita tidak mengingat-ingat. Betul. Kecuali ada penyakit. Betul. Nah, seperti apa dianalogikan di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi sebuah penamaan surat itu biasanya diambil dari awal ayat. Seperti surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Seperti surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi juga sama atau di akhir ayat. Wal asri di awal ayat. Nah, ini ada surat satu yang namanya tidak diambil dari awal ayat, tengah ayat atau akhir ayat, terselubung dia. Dan itu surat Al-Ikhlas. Ya, itu tidak ada dalam ayat yang pertama qul huwallahu ahad, tidak qul huwallahu ikhlas. Jadi dari sekian ayat yang pertama sampai akhir itu tidak ada menyebutkan nama-nama Al-Ikhlas. Jadi intinya Al-Ikhlas itu meskipun tidak nampak, tapi dia eksis ya. Ada, bisa dirasakan. Berarti itu pekerjaan hati, pikiran gitu. Sesuatu yang abstrak, gak ketok tapi bisa dirasakan. Ternyata ada. Itulah cinta. Cinta kan ikhlas. Sesuatu yang tidak nampak tapi bisa dirasakan. Getarannya bisa dirasakan. Makanya ada citra cinta, ada cinta buta. Itu gara-gara cinta segitiga. Cinta itu monyet juga. Cinta monyet. Itu sesuatu yang abstrak tapi dampaknya apa? Rasanya itu bisa dirasakan dan berdampak juga. Oke, kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu sesuatu hanya karena Allah. Allah itu tidak tampak tapi bisa kita rasakan nikmatnya, kekuasaannya dan lain sebagainya. Monggo lanjut ya. Tadi saya belum menyebutkan bahwa dalil di dalam Al-Quran yang berbicara tentang bahwa putra Nabi Adam telah berkorban itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Nanti bisa dicari ya di bahasa-bahasa untuk menyingkat waktu. Kemudian dilanjutkan syariatnya di dalam kenabiannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doanya Nabi Ibrahim dia malam kan Rabbi habli minas sholihin. Artinya ya Allah Gusti berikanlah daku anak yang soleh. Itu tiap hari menantu tidak punya anak. Jadi bagaimana perasaan orang tua itu ketika menanti tidak punya anak itu ada cinta yang kurang. Jadi setelah menikah pikirannya tidak hanya cinta kepada pasangan tapi cinta daripada hasil pasangan itu sendiri. Permata hati. Permata hati. Nah itu dambaan seorang pasangan adalah anak. Nah itu dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim ya. Ibrahim sampai berapa ratus tahun ini? Iya. 100 tahun, hampir 100 tahun tidak punya anak. Kalau orang Jawa, pengolahan 100 tahun itu tikluk-tikluk. Ini Nabi, bukan orang biasa. Kemudian setelah lama sekali, kemudian Nabi Ibrahim hampir tiap malam itu dimimpikan, bermimpi. Jadi mimpinya Nabi itu tidak seperti orang biasa ya. Jadi mimpinya Nabi adalah sebuah wahyu. Jadi ra'yuhu apa itu melihat di dalam mimpi sama dengan kenyataan. Seperti kalau orang kok bermimpi Nabi berarti bermimpi seperti kenyataan. Tapi kalau mimpinya remaja juga kenyataan loh ya. Wah itu kalau di
harus wajib mandi juga. Oh. Nah, itu Meskipun mimpi yang berdampak. Oh, berdampak. Berdampak berkelanjutan akhirnya mengeluarkan gitu. Iya, mengeluarkan Jadi mimpinya sebuah hukum fikih ya. sebuah praktisi fikih nantinya. Betul. Kemudian Nabi Ibrahim ini bermimpi berulang kali, mimpinya itu aneh. Jadi anehnya itu setiap kali malam ketika tidur dimimpikan bahwa Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Padahal buah hati permata hati yang dinantikan sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan. Ini kan apakah ini mimpinya benar dari Allah apa dari syaitan? Nah, ini masih di istihad ya, sekelas Nabi Ibrahim masih ragu-ragu. Apa ya benar, apa ya ora? Iya. Misalnya ora kok tiap malam. Manusiawi juga. Akhirnya kan kalau ada sesuatu yang mengganjal tidak dilontarkan, tidak disampaikan akan menjadi udun. Mungkin itu. Akhirnya disampaikan kepada putranya, putra satu-satunya semata reaksinya gimana Nabi Ismail pada waktu disampaikan informasi dari mimpi Nabi Ibrahim tersebut? Ketika Nabi Ismail disampaikan mimpinya ayahandanya, jadi anni atbahauka fandur maza tara. Jadi Nabi Ismail mengatakan ketika mimpi itu memang benar, silahkan ayah membunuh saya. Seikhlas itu, anak sekecil itu didengarkan informasi tentang bahwa saya mimpi kamu saya sembelih, malah reaksinya seperti itu. Silahkan, karena bukti ketaatan kepada Allah itu di atas segala-galanya. Jadi saya tiap malam itu mimpi menyembelih kamu Ismail. Silahkan ya Abi, kalau memang itu perintah Allah, memang benar-benar perintah Allah itu harus dilaksanakan. Jadi sebagai Nabi Ismail, kalau orang sekarang berontak, apakah memang mimpi itu gila? Anda gila. Iya. Masa anak sendiri mau digorok? Gak masuk akal. Kriminalitas. Kriminalitas. Nah, jadi wah sungguh luar biasa di sepanjang sejarah kenangan cerita ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian lanjutnya ayat itu sadajiduni insyaallah minas syakirin. Dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian tidak lama akhirnya Nabi Ibrahim merasa mantap kalau memang benar-benar perintah itu dari Allah dan anak saya menerima untuk disembelih. Maka lama kemudian dipraktekkan Nabi itu. Kemudianlah ketika itu dikeloni kemudian mau disembelih dibaringkan. Saat itu Nabi Ismail umur 7 tahun. 7 tahun. Wakila salasin wasalasina. Nanti menjelang balik ya. Menjelang balik. 7 tahun kan kalau anak itu sudah diperintah untuk sholat. Di 7 tahun ya kalau SD kelas 2 terus rokok dolor. Semoga Abi kalau memang itu perintah dari Allah silahkan, saya siap. Semoga Allah menjadikan saya sebagai orang yang syakir. Kemudian dipraktekkan, setelah dipraktekkan diganti oleh Allah dengan domba gigas putih dari surga dengan mata yang bening. Nah, makanya syarat daripada korban itu tidak boleh ada yang cacat, harus mulus. Istilahnya itu persembahan terbaik. Persembahan terbaik. Habillah juga sama, persembahan terbaik dengan menggunakan ternak yang terbaik. Jadi begini pemirsa Teras Kawah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika Anda mau menyembelih korban, itu kenapa sih tidak boleh ini, tidak boleh itu? Karena ini persembahan spesial dari seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada hambanya, begitu juga hamba harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhannya dalam rangka untuk saling mendekatkan atau saling bermesraan kalau dalam bahasa cintanya itu. Monggo lanjut ya. Kemudian di dalam
fenomena sekarang, 1 minggu mau menjelang korban gitu. Ya. Tentunya tadi sudah dijelaskan syarat korban adalah terbaik, tidak ada cacat apapun karena sebagai modal tadi pendekatan kepada Allah. Kemudian yang menjadi problem di masyarakat yaitu pembagian daging korban. Oh iya, ini. Aku entuk. Kowe kok gak entuk? Betul. Sama itu ya. atas nama Untuk apa? Nah, ini daging sebuah aku masalah. kulit ya. Anda Daging. dapat daging, saya kok kulit. Ah. Dagingnya Ini juga satu kok langsung. Problem yang di masyarakat adalah pembagian daging yang tidak merata. Oh, pembagian daging yang tidak merata ya. Pembagian daging yang tidak merata. Nah, ini harus kita jelaskan di khalayak umum. Untuk siapakah daging korban? Yang jelas ada sepertiga, dan sepertiga. Orang yang berkorban itu berhak mendapatkan sepertiga dari hasil korban. Batas maksimal, terus tidak boleh melebihi dari sepertiga. Kemudian sepertiga lagi untuk fakir miskin. Fakir miskin. Ya. Fakir miskin itu yang paling utama sebagai prioritas di daging miskin, sebagai solidaritas kita sebagai orang yang berkorban harus bisa menyampaikan hak-hak mereka. Orang yang memerlukan bantuan secara khusus kita harus prioritaskan. Kemudian yang ketiga sepertiga adalah tetangga orang yang berkorban itu juga berhak mendapatkan sepertiga dari daging korban. Berarti sepertiga untuk si korban, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga korban. Jadi sudah jelas G, ketika ada peristiwa korban atau hari raya korban, kok ada yang tidak dapat, berarti Anda bukan orang yang berkorban, Anda bukan fakir miskin, dan Anda bukan tetangga orang yang berkorban. Ini sudah jelas ya? Jelas. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga. Nah ini sudah jelas ya, para pemirsa teras kawah. Jadi ketika Anda, bodoh korban kok aku rantau, bisa jadi Anda bukan orang yang berkorban. Yang kedua, Anda bukan orang fakir miskin, meskipun Anda merasa dirinya fakir dan miskin ya, tapi dilihat di mata orang-orang Anda adalah orang yang berada. Kemudian yang ketiga itu adalah Anda bukan tetangga orang yang berkorban. Oke, monggo ya lanjut. Dalil daripada perintah untuk berkorban itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar yang paling pendek. Ada berapa? 3 ayat. 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Allah itu memberikan Al-Kautsar kepada Nabi. Al-Kautsar itu apa? Bengawan yang tidak ada habisnya. Di mana itu? Di akhirat. Oh, di surga. Akhirat, yang punya adalah dan haknya Kanjeng Nabi itu bisa memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Nabi. Kemudian setelah orang itu mendapatkan nikmat, fasolli, dia dimintakan untuk sholat, wanhar. Kalau sholat kan sifatnya vertikal, kita kepada Allah. Kemudian kalau wanhar selain dengan vertikal juga di situ tersirat terselip hubungan kita kepada manusia. Oh iya. Itu dengan adanya ibadah sosial. Sholli di rabbika wanhar. Nah di saat itu orang-orang yang haji sudah mencapai puncaknya setelah melakukan ibadah puasa, melakukan
Arafah. Jadi kuncinya haji kan al-haji Arafah. Jadi kuncinya haji ya. wukuf di Arafah. Nah setelah itu kan balang jumroh. Di saat itulah yang disebut Yaumun Nahar. Jadi orang-orang yang di luar yang tidak melakukan ibadah haji itu melakukan penyembelihan sebagai apa namanya bukti bahwa ini adalah syariat Nabi Adam kemudian disempurnakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan kanjeng Nabi itu hampir tiap tahun itu Nyembeli ya? nyembeli. Hukumnya itu sunat atau wajib? Hukumnya sunnah. Sunat muakkad, tapi hampir tiap tahun. Berarti kan meskipun sunat muakkad ini adalah pekerjaan yang mulia karena indahnya berbagi dengan sesama muslim, ya kan? Iya. Berarti berbagi dengan sesama manusia itu ya. Sekarang saya tanya Pak Yai, apakah kriteria tadi itu lintas agama atau untuk seagama pembagian hukum? Misalnya ini kan kita hidup di era apa ya, pluralitas ya, perbedaan. Berarti Apakah dereng isi. boleh daging korban Nek jero tersebut urip. ataukah boleh asalkan dengan syarat tertentu, misalnya harus orang Islam dulu atau bagaimana? Ini kan bagian daripada syariat Islam. Jadi haknya orang Islam, ibadahnya orang Islam, dikatakan ibadah kalau ketika bagikan kepada orang Islam, dinamakan sedekah. Beda lagi kalau diberikan non Islam, nanti nilainya tidak nilai ibadah, tapi merupakan sosial. Jalur hubungan silaturahmi ya. Baik Pak Yai, untuk mungkin yang paling akhir apa yang perlu disampaikan? Yang paling akhir adalah selama kanjeng Nabi berkorban di antara prioritas hewan yang dikorbankan adalah ada yang namanya mulai dari level tingkat atas sampai tingkat bawah. Pertama adalah unta. Unta adalah merupakan hewan korban yang paling super. Unta ya? Unta. Kemudian Hewan endemik padang pasir ya. Nah, yang Khas unta. ada di padang pasir. Kemudian sapi atau kerbau Kerbau, itu ya. adalah setingkat dengan unta di level kedua. Kemudian level ketiga adalah kambing. semuanya. Semuanya. Untuk yang unta ini fungsinya atau kegunaannya untuk berapa orang bisa digunakan untuk berkorban? 7 orang. 7 ya. Berarti satu unta, baik Satu. laki-laki maupun perempuan itu untanya. Kalau lebih baik Jantan. jantan boleh, kalau betina boleh, Betina. boleh saja, bisa sah. Cuma ada yang lebih afdal, kenapa tidak menggunakan yang afdal? Totalitas ya? Totalitas. 7 orang itu harus menyebutkan nama 7 orang. Misalkan 7 orang itu dihadiahkan pahalanya kepada keluarganya. Boleh juga. Ya sudah meninggal boleh dikorban. Boleh. Alhamdulillah. Dihadiahkan pahalanya yang diberikan bukan atas namanya. Oh. Dihadiahkan kepada gitu. Tetap kalau penyembelian atas nama yang hidup. Yang masih hidup, Iya, yang masih hidup. Kemudian kalau pahalanya boleh diberikan keluarganya, boleh kepada saudaranya, boleh saja. Lebih dari satu boleh. Boleh. Tapi atas nama penyembelihan itu adalah dengan 7 nama, nama yang jelas. Betul. Berarti yang tadi unta, kemudian sapi juga sama gitu. Iya. 7 ya. Ya kenapa kok 7? Ada hadisnya tentunya, gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang bernilai ibadah itu tidak lepas dari prakteknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kambing. Nah, kambing. Dijelaskan. Jadi kambing adalah merupakan level yang ketiga. Ya. Level yang ketiga setelah sapi. Meskipun kambing itu kecil, kambing kecil, tapi kalau dilihat dari versi syariat Islam itu malah lebih afdal kambing, karena semakin banyak yang korban satu orang kan semakin akan bernilai yang syiar. Kita rame, korbannya akeh, nanti lebih ramai. Bahkan Kanjeng Nabi itu lebih Apa gara-gara tidak kambing itu berisik ya? Be itu sehingga rame. Iya, syiar.
Kambing pun tahu sih. Iya, tapi syiar. Jadi kambing. Jadi kambing itu kan satu orang satu. Lebih baik mengalirkan satu darah dari hewan daripada numpang darah orang lain. Bisa mengalirkan satu darah. Oh iya iya. Kalau ada yang mengatakan Kiai, kalau kambing itu masuk surganya lebih cepat daripada sapi dan unta. Karena dia sendirian, gak usah nunggu teman-teman. Tidak banyak beban ya. Tidak banyak beban. Kalau misalkan sapi ingin masuk surga, ingin lewat Siratul Mustaqim, lihat temannya masih di neraka. Iya. Saya nunggu mentani bangun dari neraka kan lama sekali lah. Apalagi kalau korbannya itu patungan bukan mahram. Repot lagi. Nanti bawa istri orang ya. Ya bawa istri orang ke surga, tambah repot. Tapi boleh nggak itu patungan? Boleh ya. Ya boleh tapi kurang saja. afdal ya. Itu kan kalau masalah korban itu melihat kondisi masyarakat, tidak usah dipaksakan. Korban itu takarruf. Jadi mendekatkan diri, sunnahnya sunnah muakkad. Kalau bisa iya. Sekarang kalau tidak mampu ya beli kambing duitnya kurang, apalagi beli sapi ya, masih patungan masih kurang. Kira-kira nyembeli ayam atau pitik atau bebek boleh nggak itu? Ya boleh. Tapi kalau bukan boleh. Nyembelih pitik boleh, nyembelih ayam boleh, tapi tidak atas nama korban. Korban yang disyariatkan adalah kakinya 4. Oh misalnya ada ayam sikile 4. Gak lumrah woy. Tapi kalau kayak kidang itu pakai 4 boleh nggak? Rusa itu rusa. Boleh ya, itu seperti kambing. Tadi kan sudah dipeta-petakan, diplot-plotkan. Iya. Level yang super, level setengah super, ada level yang biasa-biasa. Itu kan ada dikategorikan macam-macam. Tidak masuk dalam kategori. Tidak masuk di kalangan ulama ya. Ulama. Ya, oke. Nanti bisa dilihat lagi hadisnya. Oke, terima kasih Yai. Akhirnya kita di perjumpaan ada tambah satu lagi. Satu lagi. Jangan lupa bahwa hari korban adalah hari makan-makan. Hari makan-makan. Maka dari itu tidak boleh puasa, bahkan diharamkan, ya kan? Ya, 10, 11, 12. Kalau tasnya kan 11, 12, 13. Ya. Jadi hari raya haram untuk berpuasa. Saatnya makan-makan. Mabar ya, makan bareng. Mabar ya. Fakul minha wa atimul ba'isal faqir. Artinya makanlah ya, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang sengsara, orang yang miskin ya. Di hari berbahagia, yaumu surur. Jadi kalau Bilal mengatakan sebelum khatib naik kan yaumun yaumu surur, hari berbahagia kok malah berpuasa. Puasa kan tandanya tidak bahagia. Iya, karena menahan lapar. Menahan lapar. Jadi hari bahagia itu kita syiarkan dengan rasa kebahagiaan. Misalnya tidak mendapatkan daging, yang paling nggak beli daging lah. Kalau nggak bisa beli daging ya daging bakso. Oh iya, daging ayam. Ya daging ayam, bebek, bakso. Yang penting kita bisa mensyiarkan agama Islam. Jangan sampai memperberat diri sendiri. Tapi ada sahabat itu nggak punya uang, tapi dia mempunyai azam, ada keinginan yang kuat. Nanti saya ambil utangan, nanti saya bisa bayar. Akhirnya dia menghutang kepada orang, akhirnya hutangan itu dibelikan sapi untuk berkorban. Boleh. Tapi harus punya keinginan yang kuat. Kemudian ada jaminan nanti bisa nyarukan. Iya, tapi jangan coba-coba. Sampai segitunya iya, ya. Jadi ini juga menjadi referensi bagi kita bahwa kita kalau mau ibadah itu harus punya niat yang kuat. Nah, termasuk ibadah berkorban. Jadi jangan sampai itu tidak ada niat, nanti tidak dicatat sebagai usaha sadar kita mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun hanya niat, mudah-mudahan saya berdoa, kita semua berdoa agar pemirsa semua bisa berkorban untuk di hari raya korban tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Masih di Teras KUA, informatif dan edukatif, podcast random dari Welahan untuk Indonesia. Tema kali ini sudah jelas dan gamblang diterangkan oleh Bapak Yai Rifan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ilmunya untuk masyarakat Indonesia, tentunya khususnya untuk warga Welahan.
Akhirnya dari kami terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras KUA informatif edukatif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, anu, kurban.